Shalom saudara yang kekasih, selamat pagi semuanya. Pada saat teduh kita pada hari ini di dalam Amsal 16 ayat 29. Mari sebentar kita renungkan ayat firman Tuhan ini. Dikatakan di sana sekali lagi, orang yang menggunakan kekerasan, menyesatkan sesamanya, dan membawa dia di jalan yang tidak baik. Sekali lagi terjemahan nama, saudaraku, dikatakan begini, barang siapa yang membujuk akan sahabatnya, serta membawa akan dia kepada jalan yang jahat, yaitu pembunuh juga adanya. Saudara, kalau saya coba lihat ya, cek juga di NIV dalam bahasa Inggris, dikatakan a violent person entices their neighbor and leads them down a path that is not good. Orang yang kejam, entices ya, orang yang kejam memikat, entices tetangga mereka dan menuntun mereka di jalan yang tidak baik. Saya sudah lihat juga dalam terjemahan di dalam King James, juga disebut di sana entices their neighbor. Artinya dia memikat atau membujuk tetangganya. Jadi supaya kita bisa melihat dan mengerti apa pengertian kekerasan yang dimaksudkan di sini. Kekerasan di sini dimaksudkannya adalah orang kejam, ya, atau orang yang membujuk atau entices untuk menuntun, membujuk orang lain ke jalan yang tidak baik. Jadi orang yang keras atau orang yang kejam itu adalah orang yang menuntun atau membujuk orang lain ke jalan yang tidak baik. Nah, contohnya apa, saudara? Contohnya itu bisa korupsi berjemaah. Itu membujuk orang lain untuk sepakat mencuri. Perzinahan atau perselingkuhan itu membujuk orang lain atau pacarnya untuk melakukan dosa perzinahan. Apalagi contohnya, gosip, membujuk orang lain untuk mendengar berita buruk tentang orang lain. Pemberontakan itu membujuk, mengajak, atau saudaraku menuntun ya, menyesatkan orang lain itu untuk menentang otoritas. Nah, berikut ini di dalam firman Tuhan ada nasihat daripada Salomo tentang kekerasan atau membujuk orang lain itu untuk menyesatkan jalannya. Amsal 1 ayat 10 sampai 13. Dikatakan begini, hai anakku, jikalau ada orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah. Biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati. Bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat pelbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Ini adalah sebuah gambaran, saudaraku, orang yang sedang membujuk orang lain. Orang berdosa yang membujuk orang lain untuk menuruti apa yang dia katakan, supaya meskipun dengan beresiko, mereka kalau melakukannya akan mendapat berbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Nah, ada orang yang memenuhi rumahnya dengan barang-barang indah dan kemewahan dari hasil kekerasan atau rampasan. Dengan cara membujuk orang lain, meraup keuntungan besar bersama, tapi dengan jalan bertentangan dengan firman Tuhan. Katanya gini, sedikit resiko, tapi cuannya besar. Ya, sedikit resiko, tapi untungnya besar, hasilnya banyak. Gitu. Satu kali, saudaraku, ada satu orang teman saya ketika kami ke Jakarta, ya kami ikut konselnya, saudaraku, bersama Pak Hesron pada waktu itu. Nah, teman saya ini adalah seorang pebisnis yang buka toko di Jakarta. Dia memiliki karyawan orang Medan, orang kepercayaannya. Tapi satu kali, saudaraku, orang kepercayaannya itu memutuskan untuk tidak lagi kerja di tokonya.
Rupanya ia sudah dapat modal dari rekan bisnis lain. Dan saudaraku, yang anehnya, ia buka toko dengan jenis yang sama tepat di depan toko teman kami tersebut. Mungkin itu masih bisa diterima kalau kita katakan itu adalah persaingan. Tapi pelanggan-pelanggannya didekatin dan diambil, saudaraku. Bahkan karyawan-karyawannya dibujuk untuk kerja dengan dia. Istilahnya, saudaraku, menggunting di dalam lipatan. Nah, teman saya ini sangat sakit hati, saudara. Tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Karena ternyata bekas orang kepercayaannya ini juga adalah anak Tuhan. Satu gereja lagi dengan dia. Tapi meskipun akhirnya dia keluar dari gereja tersebut, saudara. Saudara, Amsal 3 ayat 29 mengatakan begini. Janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan engkau. Saudara, adalah kejahatan di mata Tuhan jika kita bersahabat, bermitra, berbisnis bersama, mengasihi dengan tulus seseorang. Tanpa curiga ia tinggal bersama dengan kita. Tapi ternyata ia mempunyai agenda tersembunyi menelikung kita. Mengetahui kelemahan kita, dia baca kelemahan kita. Dan dia punya agenda yang tersembunyi, saudaraku. Berencana mengkhianati. Itu jahat di mata Tuhan, saudaraku. Saudara, ingat ya bahwa hal-hal rohani itu bukan cuma doa. Bukan cuma puasa, bukan cuma misi, penginjilan. Tetapi yang utama adalah apakah kita hidup benar di hadapan Tuhan. Daud selalu bilang begini, Tuhan selidikilah aku, engkau mengenal jalan-jalanku, engkau mengenal siapa aku, engkau tahu bahkan sebelum aku mengucapkan sesuatu. Jadi saudara yang kekasih, hal-hal rohani itu, saudaraku, bukan hanya pujian, penyembahan dan doa kita. Bukan hal-hal yang kelihatan rohani tampilan luarnya. Tetapi bagaimana hidup kita di luar gereja. Hidup benar itu yang penting dan utama di hadapan Tuhan. Nah, saudara, contoh yang saya beritahukan tadi itu bukan cuma, saudaraku, di dunia bisnis. Bukan cuma dalam pekerjaan atau politik. Tapi di dunia gereja ini banyak terjadi, saudara. Coba, berapa banyak gereja dibuka karena perpecahan dan gosip? Hampir rata-rata. Saudara, karena apa? Kesepakatan jahat. Membujuk orang lain melawan otoritas demi agenda tersembunyi. Dan itu semua tidak murni karena kehendak Tuhan. Saudara, lalu kemudian membuka gereja yang baru. Saudaraku, dengan cara apa? Dengan cara yang tidak murni. Saudaraku, membujuk orang lain. Lalu terjadi perpecahan. Saudara, firman Tuhan menasihati kita. Jika ada orang yang jahat membujuk engkau, meskipun dia pelayan Tuhan, janganlah engkau mau. Inilah yang dimaksud dengan kekerasan, dengan jalan membujuk atau menyesatkan sesama. Saudara, firman Tuhan tiap pagi, saudara, khususnya ya saya secara pribadi, itu kita dikupas, saudaraku, sampai jauh ke dalam hati kita. Lewat kitab Amsal ini, saudaraku, yang penekanannya adalah tentang karakter dan kehidupan kita sehari-hari. Respon-respon kita. Ini benar-benar, saudaraku, Tuhan sedang memberikan cermin di hadapan kita. Untuk melihat, menyelidiki, saudaraku, siapa kita ya sebenarnya. Saudara, kita bersyukur karena kita tahu sekarang bahwa hal-hal rohani bukan hanya hal-hal rohani dalam tanda kutip dalam pikiran kita, saudaraku, tetapi bagaimana kita hidup berkenan dan hidup benar di hadapan Tuhan. Mazmur 11 ayat 5 dikatakan begini, Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Jadi Tuhan punya hak untuk menguji anak manusia.
karena Ia Maha Tahu dan Ia menciptakan kita. Ia menilai dengan adil dan benar, bukan berdasarkan penampilannya, bukan juga berdasarkan predikatnya. Apakah seseorang itu benar atau orang itu fasik? Nah, orang fasik adalah orang yang mencintai kekerasan. Dari ayat ini, kekerasan itu artinya membujuk orang lain dengan jalan yang sesat. Tuhan membenci sifat orang yang mencintai kekerasan. Kalau Tuhan membenci, maka Ia akan menentang jalannya. Mazmur 140 ayat yang ke-11 dikatakan begini. Pemfitnah tidak akan diam tetap di bumi. Orang yang melakukan kekerasan akan diburu oleh malapetaka. Ini kebenaran yang perlu kita ingat, saudaraku yang kekasih. Orang yang melakukan kekerasan, membujuk orang lain dengan cara menyesatkan mereka. Ketetapan Tuhan, mereka akan diburu oleh malapetaka. Mereka akan selalu dikejar-kejar oleh masalah. Saudara yang kekasih, itu sebabnya, saudara, mari kita lihat ke dalam diri kita. Mari kita lihat di dalam komunitas kita. Saudara, firman Tuhan ini menasihati kita, saudaraku. Orang yang melakukan kekerasan, membujuk orang lain, saudaraku, tanpa kadangkala kita sadari. Saudara, orang yang mau, saudaraku, melakukan hal rohani, saudaraku, dia bisa berpakaian rohani, saudara. Dia bisa punya penampilan secara rohani, tetapi sedang menyesatkan orang lain. Dimulai dari mana? Dimulai dari niatnya. Ada agenda di dalam hati dan pikirannya. Ini yang diselidiki oleh firman, saudaraku. Ini yang diberitahu oleh firman, saudaraku. Apa yang terkandung dalam pikiran dan hati kita. Saudara, itu sebabnya ketika satelit Binjai beberapa waktu yang lalu, mereka mau bergabung dengan kita. Sementara ketua sinodenya adalah sahabat kami. Saudara, kami minta mereka untuk bicaralah dulu terlebih dahulu kepada pemimpin kamu. Bicara dulu kepada ketua sinode kalian. Apakah dia bersedia? Kalau mereka bersedia, saudara, baru kita membuka, ya, menerima mereka. Dan bukan cuma itu, kami juga, Pak Hesron, saudaraku, ketemu dengan ketua sinodenya. Bicara kepada dia, apakah dia setuju kalau satelit mereka itu, ya, karena ini permintaan satelit Binjai untuk masuk ke dalam gereja kita. Dia setuju dan dia katakan oke, karena Hesron, Kak Sora adalah sahabat kami. Lalu kemudian mereka menulis surat perjanjian, ya, kesepakatan bahwa dia tidak lagi bersama-sama dengan sinode mereka. Saudara yang kekasih, ada etika secara rohani, saudara. Nah, saudara, Kejadian 6 ayat 11-13 mengatakan begini. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah, penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Lihat, Allah sangat menentang kekerasan, saudaraku. Ya, sebelum firman ini keluar, saudara, sebelum air bah. Jadi Tuhan menilik bumi dan Alkitab katakan bahwa bumi telah rusak karena penuh kekerasan. Lalu Tuhan mendatangkan air bah dan memusnahkan bumi bersama orang fasik karena kekerasan. Nah, saudara, dari manakah ide kekerasan dengan membujuk orang lain kepada jalan yang jahat? Dari mana itu, saudaraku? Idenya dari setan. Alkitab katakan bahwa sebelum manusia diciptakan telah terjadi peperangan di surga antara Lucifer melawan Allah yang mulia dan berhasil membujuk, ya, sebahagian malaikat surga untuk memberontak kepada Tuhan.
Jadi manusia pertama pun jatuh dalam dosa dan diusir dari Taman Eden karena apa? Menerima bujukan jahat dari si iblis. Dan kitab Wahyu juga menceritakan bahwa pada zaman akhir, iblis akan berhasil menyeret sepertiga bintang di langit dan terlempar ke bumi. Jadi dari awal sampai akhir, dari mulai Kejadian sampai kitab Wahyu, saudara, ide untuk membujuk orang lain ke jalan yang jahat itu adalah dari si jahat. Saudara yang kekasih, itu sebabnya senantiasa firman ini mengingatkan kita sebagai gereja Tuhan yang hidup di akhir zaman. Saudara yang kekasih, kita mau belajar. Ini bukan aturan, tetapi ini adalah budaya kerajaan Allah. Ini yang harus kita lakukan, saudara yang kekasih. Ini bukan aturan-aturan, tetapi beginilah memang semestinya sebagai orang percaya kita hidup. Ada damai sejahtera yang menyertai. Tidak ada curiga, saudaraku. Dengan tulus kita hidup bersama-sama. Ya, kitab Wahyu itu saya bacakan sekali lagi. Wahyu 12 ayat 3-4. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit. Dan lihatlah seekor naga besar padam yang besar. Berkepala 7 dan bertanduk 10. Dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Nah, saudara yang kekasih, firman ini menjelaskan, saudara yang kekasih, bahwa ide kekerasan itu dalam pengertian membujuk orang lain, saudaraku. Saudara, untuk melakukan menyesatkan mereka, itu bukan dari ide manusia, tapi ide daripada si jahat. Saudara, Bapa kita itu adalah kebenaran, Allah yang benar. Bapa kita itu adalah Bapa yang memerintah kita di dalam kebenaran. Saudara, jadi segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran dan firman Allah, Allah benar-benar memberitahukan kepada kita ada resiko di dalamnya, saudara. Orang yang menggunakan kekerasan menyesatkan sesamanya dan membawa dia di jalan yang tidak baik. Barang siapa yang membujuk akan sahabatnya serta membawa akan dia kepada jalan yang jahat, ia itu pembunuh juga adanya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini. Firman-Mu sekali lagi menasihati kepada kami. Engkau membuka, Tuhan, segala sesuatu yang mungkin bisa saja masih tersembunyi di dalam hati kami. Kadangkala kami tidak menyadari. Tuhan, kami sedang membawa orang-orang Tuhan ke hal-hal yang tidak baik. Kami kadangkala tidak tahu bahwa itu sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Dan engkau mengatakannya itu adalah kekerasan. Dan engkau menentang kekerasan. Engkau membenci kekerasan. Engkau membenci orang yang mencintai kekerasan. Dengan cara membujuk mereka di dalam kesesatan. Tuhan, kami mau belajar. Kami mau belajar etika. Seperti apakah budaya kerajaan Allah. Ketika kami Tuhan Yesus mau membuka sebuah pelayanan. Ketika kami tahu Tuhan Yesus ada sebuah kesempatan besar dalam bisnis. Kami harus mengerti bagaimana cara Allah memberkati kami. Kami tahu bagaimana cara Allah, jalan-jalan Tuhan yang benar. Kami tidak mau melukai orang lain Tuhan. Hanya untuk sebuah keuntungan besar. Kami menolak bahkan ketika ada orang-orang lain yang membujuk kami. Meskipun kami melihat ada sebuah kesempatan besar untuk meraih keuntungan. Tuhan, kami mau belajar dengar-dengaran tentang firman. Hari ini Tuhan, Engkau menasihati kami. Hari ini Tuhan Yesus, Engkau memberitahukan kepada kami. Supaya kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kami tahu berkat itu datang dari Tuhan. Tuhan Yesus, tidak ada satupun yang dapat menutup berkat. Karena berkat itu berasal dari atas. Datang daripadamu. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.